Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Ahmadullah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mulai pelajaran PAI. Pertama-tama kita berdoa bersama-sama dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Akbar. Yang pertama Akbar. Hadir. Firman. Hadir. Anggun. Hadir. Bian. Tubin. Alif. Rukmana. Reza. Evi. Syangila. Rahma. Gelba? Ya, semuanya hadir ya? Alhamdulillah tidak ada yang izin hari ini. Seperti biasanya, kegiatan berikutnya pada awal pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya berdiri. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, oke. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Pelajaran sebelumnya apa kira-kira? Tentang apa? Pengertian Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Ayo.
nama-nama baik dan indah bagi Allah. Itu pelajaran yang sebelumnya. Ada berapa doa Asmaul Husna? 99, tidak lebih, tidak kurang. Pas 99. Nanti akan saya tunjukkan gambar di layar. Nah, gambar di layar kira-kira nanti itu bisa dihubungkan dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, ini pelajaran berikutnya. Nah, ada hubungannya dengan gambar di atas. Kira-kira ini gambar apa sih? Raja. Gambar Raja. Raja itu tugasnya apa? Ayo. Ada tahu? Tugasnya apa raja? Tugasnya apa? Memerintah. Apa lagi? Memerintah. Apa lagi? Memimpin negara. Memimpin negara ya. Apa lagi? Ada yang apa tadi? Memerintah. Ada yang memimpin negara. Semuanya itu betul. Apakah ada hubungannya dengan materi berikutnya? Ada nggak kira-kira? Kira-kira ada hubungannya dengan materi berikutnya nggak? Ada. Nah, jadi kita akan mempelajari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Dari gambar raja ini itu melambangkan Allah itu memiliki sifat Al-Malik. Artinya Allah Maha Raja. Jadi tidak ada raja lagi selain Allah. Di atas Allah sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau raja-raja di kerajaan di dunia ini kira-kira apakah itu beneran raja? Iya, itu beneran raja, tapi itu bukan raja yang sebenarnya. Karena apa? Raja dari para raja adalah Allah. Raja pun itu sebenarnya harus menyembah Allah. Nah, itu Al-Malik hubungannya dengan gambar di atas itu. Ya, gambar raja. Berikutnya fokus ke materi kita. Tadi sudah saya pancing dengan gambar raja. Nah, ini kita masuk ke dalam materinya. Jadi teladan Asmaul Husna yang nanti akan fokus ke 5 Asmaul Husna tadi. Nah, pertama-tama, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan arti dari 5 Asmaul Husna. Nah, seperti pada gambar di atas itu apa aja Asmaul Husna? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tujuan yang kedua, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Oke, masuk ke materi. Nah, ini sudah saya sampaikan. Sekarang kalian sudah kelas 4, di kelas 3 dibahas, di kelas 2 dibahas. Arti Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah yang indah dan baik. Ini sama seperti pelajaran yang kemarin, ya. Yang berikutnya, kita dianjurkan mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Tentunya apa? Berdoa pada Allah dengan asmanya. Salah satu Asmaul Husna, ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami. Nah, pengasih, penyayang itu juga Asmaul Husna. Kita dianjurkan berdoa pakai salah satu nama Asmaul Husna. Berikutnya ke Al-Malik. Nah, Al-Malik itu artinya Allah Maha Raja. Sedangkan Allah Maha Raja artinya apa? Penguasa dari segala sesuatu. Penguasa segala sesuatu. Nah, teladan itu belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Nah, Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Nah,
Artinya apa? Artinya adalah Allah memiliki kemuliaan yang tertinggi, atau tidak ada yang di atasnya lagi. Allah memiliki kemuliaan yang tertinggi. Tanda dari Asmaul Husna ini adalah menjaga harga diri. Nah, itu loh. Menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain. Yang terakhir apa? Dan menjauhi dosa. Al-Qur'an seperti yang Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Nah, Maha Suci itu kalau di situ keterangannya apa? Allah itu suci dari apa? Segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Nah, kenapa kok dan sifat seperti makhluk? Karena makhluk itu ya kayak kita itu tidak luput dari dosa. Gak mungkin satu kelas ini yang bersih dari dosa itu nggak ada. Bahkan saya pun juga masih ada dosa. Nah, beda dengan Allah. Beda dengan Allah. Allah itu Al-Qudus, Allah itu suci. Padanya, nah, teladan dalam kehidupan sehari kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus gimana? Suka bersinar, menjaga tutur kata dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, suci itu tidak harus di pakaian saja. Nah, suci itu tidak di pakaian saja. Ucapan harus bagus. Itu juga termasuk mencerminkan suci. Tidak, istilahnya kalau bahasa Jawanya ogah iso. Nah, tidak berkata kotor. Itu termasuk pencerminan Al-Qudus atau teladan cara meneladani kita dari Al-Qudus. Ya, sebelumnya Al-Qudus ya, maaf. Yang berikutnya, yang keempat, As-Salam. As-Salam apa artinya? Maha memberi keselamatan dan kedamaian, pembawa damai. Tentunya apa? Ada yang bertengkar, sampean pembawa damai. Apa yang kalian lakukan? Misah. Nah, biar tidak bertengkar, dilerai. Al-Mu'min artinya apa? Memberi keamanan. Maha memberi keamanan. Nah, Allah memberi rasa aman pada hambanya. Berikutnya kita akan menonton sebuah video nanti sampai nanti teman-teman simpulkan ya. Nanti teman-teman simpulkan ini adalah cerminan Asmaul Husna apa? Ya. Kita coba lihat sebentar ya videonya ya. Ada beberapa video ini nanti akan saya tampilkan. Betul, karena Islam juga mengutamakan kebersihan. Videonya tentang apa? Kalau hubungannya Asmaul Husna yang 5 tadi yang kita bahas, apa? Tentang apa? Mencerminkan apa? Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Al-Qudus. Artinya apa? Allah Maha Suci. Diangkat kepalanya. Allah Maha Suci. Tadi bentuk dari sikap mencerminkan Al-Qudusnya itu tadi anak perempuan yang ada di video itu ngapain sih? Melakukan apa? Cuci tangan. Nah, menjaga kebersihan. Bentuknya pencerminan atau penerapan Asmaul Husna Al-Qudusnya mencuci tangan. Jadi sudah tahu ya, penerapan Al-Qudus dalam hidup ini kalian sudah paham? Sudah paham. Kita bahas sebentar ya. Kita bahas sebentar tentang Al-Qudus dan hubungannya dengan video di atas. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika menerapkan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari, itu apa? Dengan cara menjaga kebersihan. Dalam video ini ada anak yang hal yang kira-kira kurang
mencerminkan sikap Al-Qudus. Kira apa? Apa yang kotor tadi? Tangannya kotor. Tangannya kotor. Akhirnya apa? Dibersihkan. Solusi dari tangan yang kotor itu dibersihkan. Nah, ketika dia membersihkan tangannya, dia itu mencerminkan sikap Al-Qudus. Kita akan melaksanakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu nanti membuat diorama. Ini kan ada empat kelompok. Nanti buat diorama. Jadi diorama untuk satu kelompok itu satu Asmaul Husna. Saya akan bagikan lembar LKPD-nya atau lembaran untuk yang tugas kelompoknya, ya. Nanti digunting, disusun, kemudian karena satu kelompok ini hanya satu Asmaul Husna akan membentuk diorama seperempat saja. Jadi tugasnya harus selesai bersama-sama dan membentuk lingkaran sempurna. Paham ya? Untuk tugas kelompok, karena kelompoknya cuma ada 4, kita hanya bisa membagikan 4 Asmaul Husna. Ini nanti diterima sesuai dengan Asmaul Husnanya apa. Silakan untuk peralatannya sebentar ya, saya tadi. Digunting sesuai ini aja. Nah, ya. Ayo Pak, waktunya jalan terus. Ini studinya ya. Nanti setelah selesai, coba dari kelompok 1, dari kelompok yang paling belakang, kelompok 4. Sekarang di sini sama satu, sudah selesai ya? Sekarang di sini, satu aja. Kan juga sudah selesai. Tolong dibawa hasilnya, kita gabung di sini, kita gabung biar jadi pakai lem ya, digabung sini loh. Nah, ayo pakai lem. Silakan kerjasama antar kelompok. Nah, gambar dari tugas kalian sudah selesai. Jadi ada berhubung kelompoknya hanya 4, walaupun pelajaran yang kita pelajari ada 5 atau ada 5 ya. Ya, tugas kalian sudah selesai. Untuk yang berikutnya
presentasi karena yang terakhir menentukan adalah kelompok 3. Silakan maju untuk presentasi bagian kelompok 3 apa tadi? Alumni. Silakan presentasi alumni. Sambil di bawah ini ya. Silakan maju kelompok 3. Nah, sambil pegang salah satu pegang ini. Pegang hasilnya bagian alumni, kasih tahu ke teman-teman. Alumni yang mana? Alumni, sudutnya alumni sebelah sini. Nah, di hadapan ke teman-teman. Oke, silakan hasil karyanya. Silakan. Di gambar ini ada orang yang menolong temannya yang sedih. Ada polisi yang membantu anak menyeberang jalan. Dan ada teman-teman yang melawan bullying. Semua ini menunjukkan rasa aman. Allah memberi kita rasa aman. Kemudian kita juga belajar membuat orang lain merasa aman. Caranya dengan jujur, tidak mengganggu teman, menolong orang lain, dan bersyukur. Jadi kalau kita mengenalkan sifat orang mukmin, semua orang akan merasa tenang dan nyaman bersama kita. Oke. Jadi penjelasannya dari salah satu bagian diorama. Yang dijelaskan adalah al-mukmin. Al-mukmin memberikan rasa aman. Ada gambar apa aja? Polisi. Ada gambar anak yang menolong temannya. Oke. Terima kasih dari kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, sudah paham ya? Jadi diorama yang kalian buat itu adalah gambaran Asmaul Husna itu dalam bentuk seperti ini. Nanti bisa dibuat apa ya? Bisa dibuat pajangan kelas itu bagus juga. Jadi yang kalian sudah presentasikan tadi itu adalah Al-Mukmin, salah satu dari Asmaul Husna yang dipresentasikan adalah Al-Mukmin. Al-Mukmin itu apa sih? Al-Mukmin itu maha apa? Memberi rasa aman. Ada gambar polisi, ada gambar anak yang menolong temannya, ada gambar pahlawan. Nah, di sini semuanya anak yang menolong temannya itu kan karena ditolong temannya merasa aman. Karena ada polisi temannya merasa aman. Karena ada pahlawan juga kita merasa aman. Gambarannya seperti itu. Jadi diorama yang kalian buat, saya akan membagikan lembaran tugas individu. Tugas individu. Jadi nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan. Berarti peralatan. Semua sudah selesai? Silakan dikumpulkan di sebelah saya. Ya. Silakan duduk kembali, duduk yang rapi seperti biasanya, duduk yang rapi yang bagus. Duduk yang rapi. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari pelajaran ini apa? Kira-kira. Ayo. Kesimpulannya apa? Asmaul Husna adalah nama yang kita dapat. Kesimpulan dari pelajaran semua pelajaran yang awal sampai akhir adalah apa? Asmaul Husna adalah ulangi apa? Asmaul Husna nama-nama Allah yang indah dan mulia. Terus nikmat di antara apa saja?
Kira-kira Asmaul Husna apa yang ingin kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo apa? Seperti apa? Anda apa? Menjaga. Nah, menjaga kebersihan. Terus tidak mudah marah. Kalau ada temannya penegak, dilerai. Ya, jadi kalian itu harus mencerminkan sikap Asmaul Husna yang 5 tadi harus kita lakukan. Ya, nanti akan saya kasih tugas di rumah. Masing-masing siswa menuliskan 3 contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang setelah kita pelajari hari ini. Dibuat tugas nanti di rumah. Dan setelah pelajaran tentang Asmaul Husna ini selesai, dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama malaikat Allah. Ada 10 nama malaikat. Nanti kita akan pelajari bersama. Ya. Ingat-ingat, dipersiapkan, jaga kesehatan, jangan malas belajar. Jangan malas belajar, jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Paham ya? Kiranya pelajaran hari ini sudah cukup. Silakan berdoa. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Kita berdoa, kita mulai. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa ditingkatkan ibadahnya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum